Jadi kalau saya memisahkan itu karena sistem atau subsistem berbeda. Bukan karena ini yang ngurusin penjualan, ini bukan. Ini by subsistem. Jadi kalau dia subsistem terpisah, ya saya pisahkan. Bukan karena fungsinya yang berbeda. Nah, sekali lagi saya tanya, apakah ini sistem yang sama atau subsistem yang berbeda? Ini sistem yang sama, Pak. Ya, kalau sama ya sudah, jangan dipisahkan. Tetap SFA namanya. Paham ya? Nah, biasakan. Untuk segala sesuatu itu biasakan begitu. Kalau kita belajar, ikuti instruksinya. Jadi mungkin dulu waktu mungkin pernah kuliah membuat use case diagram juga, mungkin. Terus diajarin begini, bisa-bisa. Silakan saja, tapi nanti dulu, ikuti dulu. Ini prinsip dasarnya tuh seperti ini. Kalau kemudian mau dikembangkan untuk keperluan di perusahaan karena pendekatan yang ini kurang pas, kayaknya saya perlu modifikasi caranya, silakan, nggak apa-apa. Tapi sementara ikuti dulu saja. Oke. Nah, berarti kalian punya beberapa gambar seperti ini. Ini kemarin kan untuk yang story ya kan kita pilih satu transaksi untuk penjualan. Nah, ini berdasarkan story kemarin itu kita pilih yang untuk proses penjualan saja, Pak. Nggak boleh Ini begitu, harus semuanya. Satu sistem itu diceritakan. Mestinya. ya, Pak. Jadi jangan story-nya cuma satu sisi. Itu kan saya bilang kemarin, satu sistem itu mestinya banyak, bisa banyak skenarionya. Tapi untuk tugas ini saya cuma minta kalian buat satu. Skenarionya yang diminta buat satu, bukan berarti use case-nya ini cuma buat yang sesuai skenario saja. Bukan. Oh, ya, Pak. Ini harus keseluruhan sistem dong. Paham ya? Kalau begitu kan nggak Paham, Pak. kelihatan nih aktornya mana, kan cuma satu. Padahal Iya. syaratnya kemarin aktornya minimal 2. Ya, nah oke, anggap aja ini. Nanti tolong dilengkapi. Terus apa pertanyaan kalian? Ya, mungkin di bagian detailnya Pak yang terkait include-nya ini, saya buka yang detail ya Pak. Ya, monggo. Gimana ini? Dibilang menjual produk itu pertama melakukan check-in di outlet. Iya. Gimana caranya tadi? Ceritakan gimana si sales menjual tadi. Siapa namanya tadi? Gimana di aplikasinya? Coba ceritakan. Pertama itu ketika sales datang ke outlet, dia melakukan check-in terlebih dahulu di area outlet tersebut. Dia buka apps-nya. Aplikasi, iya benar, melakukan milih menu kemudian check-in. pilih menu check-in. Iya benar. Nanti Terus muncul apa? Daftar outlet. Iya. Terus dia pilih salah satu yang sesuai. Iya benar. Terus nanti itu nanti merekam longitude-nya. Terus setelah itu dia bisa melakukan order. Ya, rekam longitude, latitude-nya, kemudian check-in gitu ya. Ya benar. Oke. Itu langkah pertamanya dia check-in. Terus? Ya. Nah, setelah itu dia akan melakukan pengecekan tipe outlet. Nah, sebentar ya. Saya sudah bilang include itu artinya kalau A include B, artinya B itu salah satu langkah di dalam A. Iya, benar. Produk itu salah satunya dia harus check-in dulu. Oke. Jadi salah satu langkah untuk jualan produk, dia harus check-in di lokasi dulu. Iya. Setuju saya.
kalau dari penjelasanmu. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau check-in itu include membuat order? Bisa jadi enggak. Oh, bisa jadi enggak tuh berarti bisa jadi iya. Pertanyaannya, apakah check-in itu melibatkan atau salah satu langkahnya check-in adalah membuat order pembelian? Oh, tidak. Nah, Ya, sekarang sebenarnya ini bagian dari siapa? Ini bagian dari penjual produk, harusnya menjual produk. Nah, sudah tahu kan? Ya, benar. Pak, Perbaikilah. ya. Nah, geser. Oke. Kamu evaluasi lagi, apa lagi yang kurang tepat di gambarmu? Kan sudah saya tunjukkan cara mengeceknya, kan? Ya. Mana lagi yang kurang tepat? Mengecek tipe outlet ini. Karena Karena mestinya ini bukan bagian dari apa check-in. Sebenarnya untuk mengecek tipe outlet ini bisa langsung dihubungkan ke menjual produk. ya perbaikilah. Ya, ini soalnya ini kemarin yang diupload itu yang versi lama. Tadi Ya, dapat pemahaman baru. ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian belajar gitu loh. Ya, Jadi ya, tahu apa artinya include, apa artinya extend, apa artinya. Jadi bisa mandiri. Tujuan saya lebih ke situ supaya bisa mandiri. Nanti selesai dari kuliah ini ngerti, oh ternyata begitu maksudnya include, begitu maksudnya extend. Dulu pernah kuliah, dulu pernah belajar use case tidak? pernah Pak. Jadi begini dipahaminya seperti tadi itu. Iya, Itulah, ya. Jadi biar kita tahu sebenarnya notasi ini maknanya apa supaya jangan salah menggambar. Terus, apakah ada lagi yang kurang tepat? Evaluasilah sendiri, coba. Kecuali kalau kalian ragu, silakan tanya. Oh, ragu karena begini, Pak. Mana lagi? Sudah tepat tidak yang 2 di bawah? sepertinya sudah. Sudah, berarti yang ini bagian dari membuat order. Iya, iya Pak. Oke, sekarang saya tanya, ini tuh langkahnya gimana? Sebentar saya. Ya, ini langkahnya seperti apa sih memastikan? Untuk memastikan jumlah order ini, dia memilih menu produk, terus di situ ada pop up seperti pemilihan apa produknya, nama produk, terus kuantitinya, terus bisa langsung di save. Nah, ketika di save itu nanti bisa terus nanti bisa kembali ke menu main menu, ada menu pembayaran. Loh, pertanyaannya, kenapa namanya memastikan? Di bagian mana dari penjelasanmu itu ada kata memastikan? Oh iya. Ya, harusnya memasukkan jumlah order. Oke, ya. Jadi namanya itu harus merepresentasikan tujuannya. Iya, iya Pak. Itu ya. Kalau membuat order pembelian, berarti goalnya, ordernya harus berhasil dibuat. Iya. Harus begitu. Kalau kita bilang melakukan check-in, berarti goalnya kalau sudah selesai, berarti kita sudah check-in. Oh, iya. Harus begitu. Jadi namanya merepresentasikan goalnya tadi. Karena itu kita tuh menggambarkan basic needs-nya tadi.
dia tuh basic needs-nya pengen jual produk. Nah, gitu. Goal-nya nanti harus produknya terjual. Ya, Pak. Kayak gitu. Paham ya? Paham. Nah, ingat baik-baik ya. Proses yang tidak melibatkan sistem tidak boleh muncul di sini. Seperti contoh kelompok 1 tadi. Ya. Si peserta itu melewati proses assessment, tapi peserta itu tidak melewati proses assessment pakai sistem, hanya si asesor. Oh ya. Berarti nggak boleh dong pesertanya dikasih garis ke use case-nya assessment, karena dia tidak terlibat dengan sistem secara langsung. Dia pakai sistem lain. Nah, ingat, jadi yang hanya boleh digambarkan di sini yang interaksi langsung dengan sistemnya. Di luar itu tidak perlu. Manual proses jangan muncul di sini. Ada tempatnya nanti. Oke? Oke, Pak. Baik. Ada lagi pertanyaan terakhir? Izin, Pak. Oke, monggo. Pak, kalau misalnya Pak ada aktor yang baru yang misalnya sales manager Pak yang tugasnya approval untuk salah satu action di menjual produk. Itu di konteks diagramnya apakah actionnya gabung di menjual produk atau action sendiri Pak? Nah, saya tanya, itu sistem yang sama atau beda? Sama Pak. Oke. Terus goal-nya sama atau beda? Sama Pak. Nah, coba masuk ke main UCD-nya tadi. Nah, sekarang, tadi maksudmu, ini sekarang kan ada salesman, menjual produk. Terus kamu bilang ada apa lagi tadi aktornya? Misalnya sales manager Pak. Oke, sales manager. Nah, gimana Pak kalau sales manager itu juga jual produk? Itu maksudmu? Dia misalnya kayak approval untuk orderan dari salesman begitu Pak. Approval. Nah, dari namanya aja sudah beda kan? Jadi dia ngapain tadi kamu bilang? Approve Pak, approve orderan Pak. Approve sama menjual produk sama atau enggak? Beda Pak. Nah iya, sudah jelas kan? Kira-kira berarti apa ininya? Apa yang harus kamu lakukan? Dia action sendiri Pak. Nah iya, gitu ya. Walaupun dia ini ya Pak, action yang dia berkaitannya di menjual produk itu, tapi dia nggak masuk ke tujuannya itu ya Pak ya? Ya, basic needs-nya itu beda kan? Baik Pak. Nah, use case itu bukan bicara tentang urutan. Jadi dia approve itu harus ada yang mau jual, salesman harus jual produk dulu, baru saya bisa approve. Makanya saya tulis include di sini, misalnya gitu. Itu salah. Karena ini basic needs-nya orang ini berbeda. Dia tidak berada dalam satu urutan waktu yang sama. Mereka tidak sinkronus. Basic needs mereka beda. Jadi ini terpisah. Nah, Pak, gimana caranya saya ngasih tahu, Pak, si sales manager itu bisa approve untuk produk yang mau dijual sales. Jadi harus ada dulu yang mau dijual sales, baru si sales manager bisa lakukan approvement, Pak. Gitu kan maksudnya? Ya Pak. Nah, itu ada tempatnya nanti di description, di mana kita ngasih tahu, approval produk ini bisa dilakukan kalau ada produk yang sudah diajukan oleh salesman untuk dijual. Gitu ngomongnya nanti. Nama tempatnya namanya prerequisite requirement. Prerequisite requirement namanya. Atau ada yang pakai istilah special requirements. Di situ kita nulisnya. Paham ya? Paham Pak. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin Udah? itu aja. Ya? Terima kasih Pak. Oh, baik.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir malam ini ada chat. Saya juga belum tahu. Oh ya. Baik, kita cek presensi dulu. Silakan. Saya share screen dulu ya. Bentar. My ITS. Salah. My ITS. Nanti. Sambil menunggu. Minggu depan kita akan bicara tentang use case description. Jadi kelanjutan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Tapi sebenarnya ada materi tambahan pengayaan teori tentang elisitasi kebutuhan. Saya akan upload di MyITS Classroom supaya kalian bisa lihat sendiri ya, mengingat waktu yang terbatas ini. Jadi saya mohon supaya semua melihat materi elisitasi kebutuhan tersebut. Ada PPT-nya dan juga ada videonya, nanti saya upload di ITS My Classroom. Silahkan perhatikan, dilihat. Karena nanti jadi bagian dari kuis. Jadi pastikan kalian lihat dan dicermati. RKDS pasti. Absen 7 Maret, loh, kok udah selesai? Kenapa tulisnya 1920 ya? Oke. Mirwan? Iya. Oke, ada ya. Terus Aminullah, sudah. Krishna tadi, kenapa ini izin? Karena nggak bisa absen, Pak. Jadi mungkin saya cantumkan dulu gitu pikir saya tadi. Oh gitu. Iya. Anissa ada. Ini Bu Jenis tadi nggak ada suaranya. Bu Shirley? Ya, Pak. Ini Bu Jenis mana? Oh, Bu Jenis tadi hadir, Pak. Ya, kenapa pas dipanggil nggak ada suaranya? Hadir online. Baik. Ya wis, sudah saya absenkan. Oke, saya akhiri. Terima kasih, Pak. Baik, kita ketemu minggu depan. Tolong tadi koreksi-koreksinya tolong segera diperbaiki ya, karena seperti yang pernah saya bilang, tugas minggu ini mempengaruhi tugas minggu berikutnya. Jadi kalau nggak diperbaiki, tugas minggu berikutnya bakal nggak tepat lagi. Jadi segera diperbaiki ya. Ya, baik. Pak. Terima kasih. Saya akhiri kelas kita hari ini. Sampai ketemu kembali minggu depan. Selamat malam, salam sehat buat semua. Terima kasih. Baik, selamat malam. Ben. Terima kasih, Pak.